karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi lamanya Kau ajaib bagiku. Kau Tuhan mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Datang Tuhan dalam karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kau Tuhan mengangkat tangan, selamanya Kau ajaib bagiku. Kau Tuhan mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kau Tuhan mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kau Tuhan mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya. Tuhan kita yang baik, Dia teramat baik di dalam kehidupan kita. Karena itu kita datang kepadanya, kita menaikkan syukur kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sampai hari ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan ini. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang
sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tak menyembah. Kau baik di dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun Tuhan, Engkau jauh dari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, baik di dalam hidup. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu, yang tak pernah ku lihat, tak pernah ku pikirkan, itu yang Engkau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tak menyembah. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, akhir hidupku tak menyembah. Sampai akhir hidupku tak menyembah. Yesus, sumber pengharapan di dalam hidup kita. Kita mau bersandar hanya pada-Nya. Kami berbeban berat, Tuhan, kami datang kepada-Mu untuk memberikan kelegaan di dalam kesandaran kami, pengharapan kami di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ku berbeban berat, saat ku hilang harapan,
Engkau Tuhan. Jawaban hidup. Saat dunia meninggalkan berlagu, aku percaya Kau selalu bersamaku. Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. Berpengaruh dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. Terima kasih Yesus. Sumber pengharapan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Saya kembalikan kepada host. Ya, silakan waktu dan tempat. Bapak Sutarjo, selamat melayani. Baik, kita satukan hati datang menghadap hadirat Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Yang boleh kami sembah, kami kenal di dalam putramu Tuhan Yesus. Kembali anak-anakmu datang menghadap hadiratmu ya Bapa. Mengucap syukur dan berterima kasih Engkau telah kumpulkan kami di ibadah Lingsum Family Ministry. Kami sudah puas menaikkan puji-pujian kami. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan berkenan di hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Kini tiba saatnya kami rindu akan sebagian kebenaran firman-Mu. Buka mata setiap kami, mampukan kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hingga benih yang ditaburkan dapat tertanam di dalam hati kami yang paling subur, sehingga dapat bertumbuh berkembang yang berdasarkan menghasilkan buah untuk puji dan kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanya kebenaran-Mu saja yang diberitakannya, sehingga iman kami dibangun melalui kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkaryalah di dalam pemberitaan firman-Mu, terangi kami sehingga kami dapat melihat kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Haleluya. Amin. Nah, bacaan kita diambil dari Injil Matius 7 ayat 15 sampai yang ke-20. Injil Matius 7 ayat 15 sampai yang ke-20, demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?
Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada sore ini yang berbagai mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari bacaan ini sangat tema tumbuh menjadi pohon rohani di dalam Kristus. Tumbuh menjadi pohon rohani di dalam Kristus. Nah, pohon rohani itu berbicara tentang pola hidup atau perilaku hidup orang-orang Kristen yang nyata dari segala perbuatan sesuai dengan hidup kekristenan yang sejati. Manusia mengingini yang super, tetapi Tuhan melihat perubahan karakter yang sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus. Dari setiap pohon dikenal dari buahnya. Itu tidak dapat disangkal, saudaraku. Kita sebagai orang Kristen harus menghasilkan buah-buah kekristenan yang berpadanan dengan Injil Kristus, dengan nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Sebagai pohon, dilihat dari dekat maupun dari jauh, tetap sama menghasilkan buah. Dan buah yang baik pasti akan dihasilkan oleh pohon yang baik juga. Jangan sampai menjadi pohon kita tidak menghasilkan buah, akhirnya ditebang. Dan kalaupun menghasilkan buah yang tidak baik, itu juga akan ditebang. Karena itu kita harus hati-hati, kita harus sadar, menjadi orang Kristen harus menjadi teladan bagi orang lain. Kehidupan kita pasti dipantau oleh orang luar. Kalau perbuatan kita menyimpang dari kasih, orang akan melihat orang Kristen kok perbuatannya seperti itu. Sesungguhnya orang di luar kekristenan tahu bahwa orang Kristen selalu melakukan yang baik, yang sesuai dengan hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diingatkan untuk menjadi pohon rohani yang kuat di dalam Kristus Yesus. Jangan sampai kita didapati pohon yang kropos, yang tidak bisa dipakai untuk bahan bangunan, hanya dibakar, saudaraku. Karena itu kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang dapat dinikmati oleh orang lain. Pohon itu tidak menikmati buah yang dihasilkannya, saudaraku, tetapi orang lain yang menikmati buah itu. Baik atau tidaknya orang lain yang menilai. Kalau kehidupan kekristenan kita tidak berpadanan dengan Injil Kristus, maka orang akan segera menilai orang Kristen kok perbuatannya seperti itu. Karena itu kita harus hati-hati di dalam hidup kekristenan ini. Kita selalu dilihat oleh orang lain. Jangan munafik, saudaraku. Munafik itu muka nabi, pikiran kotor. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nggak munafik. Seperti dikatakan, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri ataupun arah dari rumput duri? Seringkali kita tertipu oleh bunga yang menyerupai buah. Kita pernah itu. Waktu di Kalurang, kita lihat, kelihatannya pohon rambutan ranum, wah merah-merah. Ternyata bukan pohon rambutan, tetapi hanya bunganya itu, saudara. Karena itu dari jauh, dari dekat kita kelihatan sama. Sehingga kita
tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini kita diingatkan kembali akan kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kita benar-benar dilihat dari jauh, dari dekat sama. Di dalam gereja maupun di luar gereja, kita tetap sama. Sebagai anak-anak Tuhan, mencerminkan kehidupan kekristenan yang sejati. Jangan di dalam gereja kita berhaleluya, di luar gereja kita sudah berhaleluya. Sampai di rumah menjadi halilintar. Nah, sampai itu terjadi. Kita harus menunjukkan kehidupan kekristenan yang sama. Dilihat dari dekat, dilihat dari jauh, tetap menunjukkan hidup kekristenan yang sejati, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hingga kehidupan kita mencerminkan Kristus Yesus, memperhidupkan Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas ke sekarang. Karena itu, jangan sampai kita melupakan ini, saudara. Tuhan pasti melihat semua itu. Apa yang kita lakukan, Tuhan ketahui. Jika hidup kita menyimpang dari kebenaran, Tuhan juga akan tahu, saudara. Karena itu hati-hati dengan hidup kekristenan kita. Jangan sampai kehidupan kita menjadi cemoohan. Tetapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi garam dan terang. Menjadikan suasana di sekitar kita menjadi sedap, menjadi enak karena kebenaran kita. Dan kebenaran kita bisa menerangi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Sehingga mereka boleh melihat kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Karena itu menjadi pohon rohani yang kuat, itu kita harus bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Kita harus tetap tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam setiap kita. Apa yang kita lakukan berpadanan dengan Injil Kristus. Jangan lupakan ini, saudara. Kita harus dekat, melekat erat kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti pohon anggur itu menghasilkan ranting-ranting, dan ranting-ranting itu tetap menempel pada pokok anggur. Jika sampai terlepas dari pokok anggur, maka matilah ranting itu dan tidak menghasilkan buah. Karena itu kita harus tetap tinggal di dalam Kristus, dan Kristus firman-Nya tinggal di dalam hati kita, jika kita menghasilkan buah-buah kekristenan yang digenapi oleh Bapa di surga. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita tumbuh menjadi pohon rohani yang kuat di dalam Kristus? Nah, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya agar tumbuh menjadi pohon rohani yang kuat di dalam Kristus? Yang pertama, kita harus hidup di dalam kewaspadaan. Kita harus hidup di dalam kewaspadaan. Ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita harus waspada, kita harus hati-hati terhadap penyesat-penyesat, saudaraku. Karena pada saat ini banyak penyesat-penyesat yang masuk ke dalam gereja, yang mempengaruhi, sehingga kalau kita tidak kuat, maka kita akan mudah larut ikut dalam pengajaran nabi-nabi palsu yang kelihatannya elok, kelihatannya indah, tetapi justru itu membahayakan kekristenan kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terpengaruh oleh pengajaran dunia ini. Waspadalah, saudaraku. Di dalam kehidupan ini kita harus selalu hidup di dalam kewaspadaan. Kita harus hati-hati sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh nabi-nabi palsu dengan pengajaran yang palsu yang membengkokkan kehidupan kekristenan kita. Karena itu kita harus selalu dekat, melekat erat kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dapat menjadi pohon yang kuat, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Sadarlah, saudaraku, pada saat ini banyak penyesat-penyesat yang masuk ke gereja. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan larut di dalamnya, dan kita akan kehilangan keselamatan. Karena itu kita harus selalu waspada, selalu hati-hati terhadap pengajar-pengajar palsu,
menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sadarlah saudaraku, kita harus hidup di dalam kewaspadaan yang terus-menerus sampai Tuhan memanggil. Yang kedua, bagaimana caranya tumbuh menjadi pohon rohani yang kuat di dalam Kristus. Yang kedua, kita harus selalu hidup di dalam kebenaran. Kita harus selalu hidup di dalam kebenaran. Ayat 17 dan 18. Demikian, ayat 17 dan 18. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi jelas di sini bahwa sebagai pohon rohani yang baik, yang kuat, kita harus melekat erat kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak mudah dipengaruhi oleh angin pengajaran yang begitu menyesatkan. Kita harus selalu hidup di dalam kebenaran. Dilihat dari jauh, dilihat dari dekat, kita tetap menunjukkan perilaku yang sama. Jangan kita hanya menghasilkan yang tidak baik, tetapi kita menghasilkan buah yang baik. Ingat saudaraku, jika pohon tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Karena itu kita selalu menghasilkan buah yang baik. Buah kita tetap dan Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Percaya saudaraku, hidup di dalam kebenaran itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Oleh pimpinan daya kuat kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk menjadi pohon rohani yang menghasilkan buah-buah rohani yang begitu besar. Ini saudaraku, menghasilkan buah-buah rohani yang baik di dalam kehidupan ini. Di dalam roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, jadi sangat jelas jika kita menjadi pohon yang baik, yang kuat, pasti juga akan menghasilkan buah-buah rohani yang baik, yang dapat dinikmati oleh orang lain. Karena itu kita harus menunjukkan kehidupan kita menjadi pohon rohani yang baik. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar tumbuh menjadi pohon rohani yang kuat di dalam Kristus. Yang ketiga, kita harus selalu hidup di dalam kerendahan. Kita harus selalu hidup di dalam kerendahan. Ayat yang ke-20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini ya seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, kita harus selalu hidup di dalam kerendahan hati. Belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita. Kita harus selalu hidup di dalam kerendahan hati. Pikulah-Ku yang pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Hidup kerendahan hati inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan kerendahan hati, kita menganggap orang lain lebih utama dari kita. Jadi jangan menganggap diri kita hebat. Kita harus selalu hidup di dalam kerendahan hati. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Hingga kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup di dalam kerendahan hati itulah yang dikehendaki oleh Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini perilaku yang begitu sangat luar biasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita belajar dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus, hidup di dalam kerendahan hati. Jangan menyombongkan diri, saudaraku. Kalau kita menyombongkan diri,
kita akan dipangkas. Kalau kita merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Sadarlah saudaraku, Tuhan tidak lalai di dalam menepati janjinya. Tuhan menghendaki agar semua orang bertobat dan berbalik. Karena itu kita harus selalu hidup di dalam kerendahan hati. Sampai kita dipanggil Tuhan. Jangan lalaikan ini, saudaraku. Kita harus selalu hidup di dalam kerendahan hati. Terus menerus. Kalau kita dapat melakukan sesuatu hal, jangan sombong. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kekuatan untuk setiap kita, sehingga kita menjadi pohon rohani yang kuat di dalam Kristus Yesus. Nah, kesimpulan kita dari bacaan ini, kita harus menjadi pohon rohani yang kuat di dalam Kristus. Di dalam Injil Matius 7 ayat 15 sampai yang ke-20. Pohon rohani berbicara tentang pola atau perilaku hidup orang-orang Kristen yang nyata dengan segala perbuatan sesuai kekristenan, sesuai dengan Injil Kristus, sehingga ketika dilihat dari dekat, dari jauh tetap sama. Tidak ada perbedaan. Kita harus selalu hidup di dalam kebenaran seturut dengan Injil Kristus. Manusia mengingini yang super, tetapi Tuhan melihat perubahan karakter. Karena itu kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus dan tumbuh menjadi pohon rohani yang kuat. Sadarlah saudaraku, jangan kita menjadi orang munafik, muka nabi pikiran kotor. Dilihat dari dekat kelihatannya rohani sekali, tetapi ketika jauhan hidupnya amburadul. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Tetapi kita harus penuh dengan kebenaran, sehingga menghasilkan buah-buah kebenaran. Dunia penuh dengan kepalsuan, karena itu kita harus tanggalkan keduniawian dan hidup dalam bimbingan Roh Kudus, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran sesuai dengan Injil Kristus, dan kita menjadi pohon rohani yang menghasilkan buah-buah rohani. Dan bagaimana caranya agar kita tumbuh menjadi pohon rohani yang kuat di dalam Kristus? Yang pertama, kita harus selalu hidup dalam kewaspadaan, ayat yang ke-15. Yang kedua, kita harus selalu hidup dalam kebenaran, ayat 17 dan 18. Dan yang ketiga, kita harus hidup dalam kerendahan hati, ayat yang ke-20. Dengan melakukan ketiga hal ini, percaya saudaraku, kita akan menjadi pohon yang kuat, yang begitu sangat luar biasa, sehingga kita akan menjadi sokok guru di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-12. Wahyu 3 ayat yang ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Percaya saudaraku, kalau kita menjadi pohon rohani yang kuat, kita akan menjadi sokok guru di dalam bait suci Tuhan yang luar biasa. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, datang menghadap berita Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, di dalam putramu Tuhan Yesus, kembali anak-anakmu datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih Engkau telah mengingatkan kami, agar kami tumbuh menjadi pohon rohani yang kuat di dalam Kristus Yesus. Ajar setiap kami ya Bapa untuk selalu hidup di dalam kewaspadaan, ajar kami selalu hidup dalam kebenaran, ajar setiap kami untuk selalu hidup di dalam kerendahan hati. Dengan melakukan ketiga hal ini, kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati, akan memberikan yang terbaik bagi umat yang setia. Kita akan menjadi sokok guru bait suci yang di surga.
Tuhan memberkati setiap kami ya Bapa, ajar setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Sutarjo yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan ya. Tema yang luar biasa ya. Jadi kita harus tumbuh ya menjadi pohon rohani yang kuat ya, tentunya di dalam Kristus Yesus ya. Ada 3 hal yang harus kita terus belajar ya untuk kita bisa mencapai ya pohon rohani kehidupan yang sejati ya di dalam Kristus Yesus ya. Ada 3 hal yang harus kita hidupi, yaitu di dalam kewaspadaannya selalu ya. Pada firman Tuhan yang dikatakan waspadalah ya dan berjaga-jagalah ya lawanmu si iblis ya. Ia yang mengaum-ngaum ya, mencari mangsanya yang siap untuk ditelan. Yohanes 10 ayat 10 ya. Iblis itu datang mencuri, membunuh, bahkan membinasakan setiap orang. Tetapi Tuhan Yesus datang bukan hanya memberi hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Amin. Kita harus waspada ya dan berjaga-jagalah ya. Karena akhir-akhir ini banyak sekali ya pengejek-pengejek ya, juga nabi-nabi palsu ya yang harus kita waspadai ya. Jangan sampai mereka menyesatkan kita menjadi orang yang tidak percaya ya, bahkan murtad meninggalkan Tuhan. Itu yang harus kita jaga ya, supaya api Roh Kudus itu ada di setiap kita ya, sehingga kita terus menyala-nyala ya. Roma 12 ayat 11. Hendaklah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Ya. Kita jadi pohon yang kuat ya, pohon kerohanian yang kuat ya di dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua, kita harus hidup selalu dalam kebenarannya, yaitu firman Tuhan ya. Karena di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Amin. Ya, dia penuntun hidup kita. Kita harus seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Ya, karena Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah. Saya percaya kalau kita buatan Allah di dalam Kristus Yesus, yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Amin. Jadi jangan sebentar di dalam Tuhan, sebentar di luar Tuhan. Itu namanya tomat, ya, tobat kumat. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus hidup di dalam kerendahan hati. Ini yang sangat sulit loh. Benar. Ya, ini karena karakter manusia ini kan unik ya, berbeda-beda satu dengan yang lain, tidak ada yang sama ya. Tetapi Tuhan mengajarkan kita miliki kerendahan hati. Ya, kita harus ada juga penguasaan diri di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan ya. Jadi jangan cepat emosi, jangan cepat marah ya. Kita harus jaga lidah kita juga ya, jangan sembarangan berucap ya, jangan sembarangan kita ngomel ya. Kita harus mengeluarkan kata-kata yang positif ya, bukan yang negatif, sehingga kita bisa jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Sutarjo yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sejati, yang terus melakukannya dengan setia, sungguh-sungguh, ya, sehingga kehidupan Pak Sutarjo itu menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti selesai dari ibadah, kita akan rapat ya. Rapat ini penting ya, karena ini untuk kemajuan family ministry. Saya minta teman-teman yang bisa menopang ya, karena akhir-akhir ini juga saya ada sakit, masuk rumah sakit ya. Saya kalau berdua dengan Pak Hendra nggak bisa ya. Harus ada yang bisa menopang teman-teman ya. Sehingga family ministry ini terus berlangsung ya. Tidak ada putusnya ya. Dari Senin sampai Jumat ya. Kemarin kan saya sempat dirawat di ICU, nggak bisa ya untuk pegang handphone. Akhirnya saya mau serahin ke siapa? Akhirnya saya terpaksa liburin ya. Sebenarnya saat itu saya sedih ya. Tapi saya percaya teman-teman yang sudah kemarin merayakan ulang tahun,
Family Ministry yang keempat, kita setuju ya untuk rapat sehingga kita bisa membangun bait Allah yang kudus, ya, seia, sekata, sepikir, sejiwa, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk saya dengan Pak Hendra, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hendaklah kita terus ya, kalau setiga ayat 23, ya, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Pera Purba, satu buah pujian sebelum doa syafaat Pak Setiadi Chunli. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Suaranya Bu Pera Purba belum dibuka videonya. Kita akan memuji Tuhan lagi. Sedikit aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sedikit aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, biarlah itu menjadi rema di dalam hidup kita. Dan kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Anda. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Puji nama Tuhan, saya kembalikan kepada hamba. Silakan Pak Setiadi Chunli untuk berdoa. Baik, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur berterima kasih
pada malam hari ini Tuhan. Kami telah melakukan ibadah kepadamu melalui FM ini Tuhan. Kami telah memuji Engkau, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati para pelayan yang sudah melayani kami, Ibu Pera yang membawakan pujian, Bapak uh, Bapak Sutarjo yang sudah membawakan kami di dalam renungan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati pelayanan-pelayanan mereka, Tuhan. Engkau berkati Pak Sutarjo supaya lebih hari lebih Tuhan pakai untuk membawakan firman Tuhan, sehingga memberkati kami semua. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan untuk segenap yang hadir, yang mendengarkan pada pembataran dadar firman Tuhan ini. Engkau berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh uh, menyimpan dan memperhatikan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Sutarjo Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami harus waspada terhadap pengajaran-pengajaran palsu yang tentu saja kami akan dapat melihatnya kepalsuan itu apabila kami juga membekali diri kami dengan pemahaman firman Tuhan yang benar. Tuhan Yesus Kristus, dari sebab itu Tuhan, biarlah kepada kami Tuhan, kuberikan kepada kami hati yang selalu untuk rindu membaca firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan itu terkandung kebenaran, di mana kami dapat menilai dan menimbang pengajaran yang benar dan yang palsu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan, untuk kesehatan kami semua Tuhan. Kau beri kami kesehatan, baik Pak Sutarjo, Ibu Pera, Pak Kumingguan, dan semua kami yang hadir Tuhan. Kau berkati kesehatan kami, Kau berkati rumah tangga kami, Kau berkati anak cucu kami, Kau berkati Tuhan usaha mata pencaharian kami, dan terlebih lagi Tuhan kerohanian kami kepadamu Tuhan. Berkati iman kami semakin teguh, dan pengenalan kami akan Engkau semakin sempurna. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami Tuhan, di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong bangsa kami sehingga dapat mengatasi segala kesulitan kami di bawah pemerintahan Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan dengan Kabinet Merah Putih yang membantu pemerintah, juga dengan aparat-aparat yang terkait di dalamnya, baik keamanan, kehakiman, maupun segala bidang Tuhan, maupun pendidikan dan lain sebagainya, supaya semuanya Tuhan bersinergi untuk membangun Indonesia ke arah Indonesia emas Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk masalah Indonesia yang diguncang oleh berbagai isu Tuhan, terutama oleh mereka-mereka yang berusaha untuk menghalangi dan merasa keberatan dengan ibadah orang-orang Kristen Tuhan, supaya mereka diinsafkan dan disadarkan, dan supaya ada tindakan dari pemerintah, tindakan yang nyata, bukan tindakan omong doang, tapi dengan tindakan yang nyata untuk memberikan tindakan-tindakan seperlunya, baik merupakan pembinaan maupun merupakan hukuman Tuhan. Kuberikan ya Tuhan, sehingga kami umat-Mu dapat bebas beribadah, bebas untuk melakukan peribadatan kami kepada Tuhan, dan berdoa Tuhan untuk masalah-masalah yang ada di Indonesia yang sedang diguncang oleh masalah korupsi. Tuhan ku tuntaskan, bereskan Tuhan, supaya mereka-mereka yang terlibat dalam korupsi bisa ditangkap dan bisa supaya mereka mendapatkan hukuman sebagaimana sepatutnya. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk masalah bencana-bencana yang terjadi di Indonesia Tuhan. Engkau kiranya melindungi bangsa Indonesia, penduduk Indonesia, supaya jangan ada satu pun yang menjadi korban jiwa. Tapi Tuhan, harta benda boleh hilang Tuhan, tetapi jiwa Tuhan Kau selamatkan dan berikan kepada mereka yang sudah terdampak Tuhan keabahan, serta mereka berikan percaya diri untuk membangun rumah tangganya, ekonominya masing-masing dengan sisa-sisa yang ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Kau berikan semangat
pada orang yang sudah terdampak dengan bencana Tuhan, supaya mereka bisa kembali membangun dirinya sendiri dan ekonomi serta keluarganya Tuhan. Tuhan Yesus juga bantuan-bantuan kepada mereka supaya sampai kepada sasarannya, kepada tujuannya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk perdamaian bangsa di dunia, supaya bangsa di dunia ada perdamaian, ada kesejahteraan, ada ketentraman Tuhan. Juga kami berdoa untuk Indonesia, supaya Indonesia ini bisa bertobat, bisa percaya kepada Tuhan, mulai dari para pemimpin kami, walaupun mereka fanatik sekali Tuhan, menentang kubuat layak mereka, supaya selipkan mata rohani mereka, dan supaya mereka merendahkan diri, dan mereka supaya tidak berbuat sombong dan tidak buat angkuh Tuhan, tapi mereka kuat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, itulah doa permohonan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu anak mantu cucu di dalam kesehatannya yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus rawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu anak mantu cucu di dalam pekerjaan khususnya apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak mantu cucu di dalam pelayanan, menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, hati Tuhan Yesus disenangkan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan diagungkan sampai selama-lamanya. Dan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita, semua orang-orang yang percaya, sama-sama kita setuju, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, karena hari ini ada rapat, jadi untuk bincang-bincang kita tidak ada ya. Kita langsung rapat saja, karena nanti kalau enggak kelamaan ada yang masih untuk makan malam nanti ya, terganggu ya. Saya juga melihat di satu sisi yang seperti harus nggak boleh minum obat jantung saya ya. Saya akan mulai dengan rapat ya, supaya kita bisa menyelesaikannya 30 menit. Teman-teman semua hadir, terima kasih atas kehadirannya.